Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya nak ya? Sekarang kembali lagi bertemu dengan Bu Dewi. Kita belajar bersama ya. Di tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Ini akhir dari subtema 3 dan juga akhir dari tema 2. Seperti itu. Setelah itu kita akan berlanjut ke tema 3. Pokoknya tetap semangat anak Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Semoga ilmunya berkah ya nak ya. Amin. Masih ingat dengan poster yang kalian buat kemarin? Nah, udah diingatkan lagi ya. Langkah-langkah dalam membuat poster petunjuk hemat energi. 1. Tentukan isi poster sesuai dengan tema, yaitu temanya tentang menghemat energi. Jadi dalam membuat poster itu harus tahu temanya dulu, bertema tentang apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, siapkan kertasnya. Bisa kertas berwarna, bisa kertas polos, bisa ya. Kemudian karton juga bisa. Kemudian spidol warna, hiasannya, dan gambarnya seperti itu. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Bahasa ini yang juga menentukan ya. Selain gambar, bahasanya juga menentukan ya. Jangan terlalu panjang lebar, singkat tapi jelas. Ya, singkat tapi jelas dan tentunya menarik perhatian. Teks petunjuknya menggunakan spidol warna yang agar menarik ya. Jadi petunjuk penghematannya itu menggunakan spidol warna. Kalau warna-warni kan biasanya tuh mencolok ya, jadinya orang itu bisa menarik perhatian orang lain seperti itu ya. Ini adalah contoh beberapa poster yang Bu Dewi ambil dari hasil googling ya. Ini seperti ini. Tuh, warnanya bagus kan, cerah. Kemudian ini seperti ini. Matikan TV jika tidak ditonton. Matikan lampu jika siang hari. Seperti itu. Simple tapi syarat dengan makna. Hemat air. Seperti itu. Wow, apakah ini? Adakah yang tahu ini apa namanya? Ini namanya cenil. Siapa yang pernah makan ini? Kalau ini tahu deh, ini semua tahu. Tape ya, kalau kita orang Madura manggilnya tapai. Yang ini tahu, biasanya dimakan sama parutan kelapa loh. Siapakah yang tahu? Iya, geduk, namanya geduk. Kemudian ini sedapnya. Nah, ada isiannya ya. Apakah ini? Nah, oncom, namanya oncom. Wah, kalau yang ini tahu semua. Yang kriuk-kriuk namanya keripik. Nah, dari semua ini, tahukah kalian apakah bahan utamanya pembuatan makanan ini? Iya, ini dari singkong. Jadi singkong itu bisa diolah menjadi beberapa makanan yang mantap, sedap. Ya, seperti itu. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang mudah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Seperti itu ya nak ya. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein.
Sumber proteinnya justru terdapat pada daun singkong. Nah, selain buah singkongnya, daunnya juga bermanfaat ternyata. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Tepung tapioka itu terbuat bahan bakunya dari singkong. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik kayak tadi ya, cumru, misro, geduk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha yang kecil, industri rumahan, hingga pabrik ya. Jadi dari bahan baku singkong ini bisa ke masyarakat itu bisa bermanfaat sekali. Kenapa? Karena bisa menghasilkan lahan pekerjaan ya. Kalau setiap keluarga itu punya pekerjaan, maka kesejahteraan di keluarganya juga bisa terjamin, pendidikannya bisa terjamin, kesehatannya bisa terjamin, seperti itu ya. Pokoknya pintar-pintar aja deh memanfaatkan keadaan dan memanfaatkan sumber daya alam. Kita juga harus menjaga sumber daya alam. Jangan hanya memanfaatkan saja, tapi juga menjaganya. Oke? Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Hah? Masa? Mari kita baca. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Nah, di video sebelumnya sudah Bu Dewi jelaskan apa itu bioetanol ya. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah nih, kalau dicampur dengan bahan bioetanol ini maka memiliki beberapa manfaat. 1. Pembakarannya lebih sempurna. Gas buang menjadi lebih bersih, tarikannya lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%. Perpanjangan usia mesin. Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong, karena di mana saja kita bertemu dengan singkong, nanamnya juga gampang, seperti itu. Ayo anak Indonesia, belajarnya yang rajin ya, supaya Indonesia nanti maju, supaya kalian bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya ya. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Ini kewajibannya ya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan tenaga surya. Ini masih belum begitu booming ya di Indonesia, tapi insya Allah nanti ke depannya dengan kemajuan teknologi maka mobil tenaga surya ini akan mengindonesia gitu maksudnya ya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lainnya. Kita juga berkewajiban membangunan dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan.
Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh haknya. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air yang sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk diminum, mandi, pengairan, dan pembagi tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari laksanakan dulu kewajibannya ya. Kewajiban kita tadi apa? Kesimpulannya, kewajibannya itu kita harus menjaga kelestariannya sehingga kita bisa memperoleh hak untuk hidup dalam keadaan yang sehat dan nyaman ya. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban menuntut hak, ya nggak bisa dong, buang sampahnya sembarangan. Pengennya udara segar ya nggak bisa ya. Sampah mana yang bisa kita bakar? Coba dipisah antara sampah kering dan sampah basahnya dipisah. Yang kering silakan dibakar, yang bisa didaur ulang silakan disimpan. Contohnya kayak gelas itu ya, gelas bekas air minuman, botol-botol itu kan bisa dijual kembali, kan lumayan bisa nambah uang jajan. Jadi dipisah. Kalau sampah basah golongannya sayur-sayur seperti itu kan sampah basah ya, itu jangan dicampur dengan plastiknya. Jadi nanti ketika dibakar tidak ketika plastik dibakar itu bisa cepat gitu. Yang basah Bu, bagaimana? Itu sebenarnya bisa kamu gunakan sebagai pupuk gitu. Kalau kamu taruh di tanah, maka itu akan diuraikan ya sama bakteri untuk menyemburkan tanah seperti itu. Bernyanyi dengan baik dan benar. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi supaya kamu bernyanyinya baik dan benar. 1. Sebelum bernyanyi lakukan pemanasan terlebih dahulu. 2. Teknik pernafasan penting itu ya dalam bernyanyi. Jadi ada tekniknya dalam bernafas saat bernyanyi. 3. Sikap tubuh yang baik adalah berdiri tegap, bukan selonjoran, bukan tiduran. Yang keempat, penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O-nya itu harus benar ya. 5. Minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Pernafasan perut dan diafragma. Yang paling bagus ini adalah pernafasan diafragma ya. Siapa yang suka membaca? Aku cinta membaca. Cintailah membaca karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencatat semua materi yang ada di video pembelajaran ini dan mengerjakan soal yang ada di Google Form. Linknya ada di bawah ya, sudah Bu Dewi sertakan. Agak ke bawah nanti dilihat, agak ke bawah ada deskripsi, ada bacaan. Di situ ada link untuk Google Form-nya, silahkan diisi. Jangan lupa namanya dan nomor absennya. Namanya nama lengkap ya. Materinya ini dicatat di buku catatan temanya ya Nak ya. Seperti itu. Ingat pesan ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan jangan lupa menjaga imunitas dengan tersenyum. Tetap bahagia anak Indonesia. Kurang lebihnya Bu Dewi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah tulisan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum Bu Dewi tutup, mari kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Semoga bermanfaat ya Nak ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat anak Indonesia hebat.